Yasin, surat Yasin, surat yang biasa kita baca ayat 36, surat 36 maksudnya. Surat 36, surat Yasin ayat 33. Ternyata di situ, di dalam surat Yasin ini Allah mengisahkan, Allah menyampaikan tentang kemahabesarannya. Kita perlu membaca atau mengkaji ayat-ayat yang berkait dengan kemahabesaran Allah ini. Dalam rangka apa? Ketika kita semakin lama kita merasakan akan kemahabesaran Allah, yang sudah pasti kita merasa juga diri kecil di hadapan Allah, tidak berdaya, dan betul-betul dalam diri kita hanya mengharap tuntunannya, bimbingannya, jalannya, dibuka jalan keluar dari berbagai kesulitan dan berbagai masalah. Nah, ketika kita semakin kita berusaha dan sering kita mengkaji atau merenungi tentang kemahabesaran Allah, maka itu akan terasa. Kemahabesaran Allah itu akan dengan sendirinya, terutama pada saat kita ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa kali dalam sholat kita ucapan takbir, maka kita akan semakin merasakan akan kemahabesaran Allah. Nah, di dalam surat Yasin ayat 33 ini Allah tunjukkan akan kemahabesarannya. Ternyata dari mulai 33 sampai ayat berapa nanti kita 50-an, itu ternyata luar biasa ayat ini Allah tunjukkan akan kemahabesarannya. Mari kita lihat ayatnya. Surat Yasin ayat 33. Pada awal ayat Allah menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ayatul lahum, dan tanda-tanda bagi mereka, tanda-tanda akan kemahabesarannya bagi mereka, al-ardu, bumi, al-maitah, bumi itu adalah dahulunya dalam keadaan yang mati, ahyainaha, kami hidupkannya. Lalu dari keadaan mati itu kami hidupkan bumi itu. Wa akhrajna, dan kami keluarkan minha, darinya, habban, biji-bijian. Faminhu, maka darinya, yakuluna, mereka dapat memakannya. Dari buah-buahan itu manusia dapat memakannya. Kalau kita perhatikan ayat ini, Bapak Ibu hadirin, memang dari sisi ilmu pengetahuan kita memahami bahwa bumi ini dahulunya adalah pijar, dahulunya mati, ya pijar, panas. Nah, tapi apakah ini bisa dipahami kepada manusia atau masyarakat yang tidak paham tentang itu, bahwa bumi ini dahulunya adalah pijar, mati, tidak ada makhluk? Disampaikanlah kepada mereka bahwa bumi ini pijar, bahwa bumi ini dahulunya mati, tidak ada kehidupan. Kira-kira apa yang akan dijawab oleh mereka? Oh enggak, kayaknya nggak mungkin lah. Saya itu lahir dari ibu saya, orang tua saya lahir dari kakeknya, neneknya lahir, dan kami menghidupi ini sudah sekian lama. Kami hidup di bumi ini. Bagaimana dikatakan bumi ini mati? Bagaimana dikatakan bumi ini tidak ada kehidupan? Ya, kami sudah lahir dari dulu, nenek moyang kami dari dulu menghuni tempat ini. Nah, jadi
mereka yang tidak paham tentang ilmu pengetahuan, ya mungkin kalau tidak didasari oleh keimanan, mungkin akan membantah seperti itu. Kan manusia begitu banyak, masa sih bumi mati dulunya, tidak ada kehidupan, masa sih, kan begitu ya. kira-kiranya. Nah, tapi Allah menyatakan di dalam ayat ini bahwa wa ayatul lahum al-ardu al-maitah, bumi ini dalam keadaan yang mati, lalu ahyaina, kami menghidupkannya bumi ini. Dan ternyata dari sisi ilmu pengetahuan, ya, dari ilmu pengetahuan yang itu baru diketemukan pada abad 20, ilmu pengetahuan itu dari sesuai berdasarkan perkembangan ilmu geologi dan astronomi, ya. Pada abad 20, tepatnya tahun 1950-an, ya, namanya Claire Peterson, ya. Claire Peterson menggunakan peluruhan uranium menjadi timba pada meteorit, ya. Jadi kalau memang belum jelas, ikuti aja dulu. Nah, penemuan ini menghasilkan angka usia bumi. Jadi dari Claire Peterson ini kemudian menghasilkan angka usia bumi, bahwa angka usia bumi itu 4,5 miliar, 4, miliar tahun, ya. Lalu dikaitkan dengan ilmu geologi, ya, ilmu geologi, bahwa pada saat itu bumi dalam keadaan pijar. Jadi bumi dalam keadaan pijar. Nah, lalu lapisannya pijar itu dipenuhi dengan mahma, ya. Bumi itu dipenuhi dengan mahma. Seiring dengan proses pendinginan, ya, mahma yang ada di permukaan itu menjadi keras, sehingga kemudian disebutlah mahma yang sudah keras itu menjadi kerak bumi. Nah, kerak bumi itu paling dalam itu 100 km. Jadi kalau kita ngebor bumi, dibor sampai ke dalam 100 km, nanti ketemu mahma. Tapi kalau Bapak Ibu mau melihat mahma, tidak perlu mengebor, pergilah ke gunung, lalu nanti di sana ada lava, ada kawah, ada lava. Nah, itulah mahma yang ada di dalam bumi. Jadi lava itu mahma yang ada di dalam bumi, tapi karena keluar namanya lava. Lalu ketika lava ini bercampur dengan air hujan, bercampur dengan batu, namanya lahar. Itu ya, itunya ya, dari mahma muncul lava, lalu kemudian jatuh jadi lahar, gitu ya. Nah, dan bahwa bumi ini di dalamnya adalah mahma, berapa persen sebetulnya yang ada pada, berapa persen kerak bumi terhadap mahma, berapa persen? Kan tadi asalnya bumi ini benda cair, yang isinya mahma, tapi karena mengalami proses pendinginan, lalu kemudian yang paling atas itu menjadi kerak. Kerak, ada kerak benua, ada kerak samudra yang tebalnya 100 km. Mungkin kita berpikir 100 km kan udah, itu mah dalam atau ya 100 km. Nah, lapisan mahma di bawah kerak itu sampai kedalaman 2.900 km. Jadi lapisan mahma itu tebalnya 2.900 km. Sedangkan kerak bumi 100 km paling tebal. Jadi kira-kira bedanya antara kerak bumi dengan mahma yang ada di dalam, beda sedikit atau beda banyak? 100 km dibanding 2.900 km kedalaman mahma itu. Nah, jadi
itulah hasil dari penemuan, ya, penemuan pengetahuan di abad 20 itu menghasilkan, oh ternyata bumi ini dahulunya itu benda mati. Ya, bagaimana ada kehidupan, magma cair lalu kemudian mengering menjadi kerak bumi. Bagaimana bisa disebut ada kehidupan? Nah, Al-Quran sudah menyebutkan dari sebelumnya, berarti 14 abad yang lalu, bahwa al-ardu itu adalah al-maitah. Dulunya itu mati. Lalu ahyainaha, Allah menghidupkan bumi. Nah, bagaimana berdasarkan ilmu pengetahuan bahwa bumi ini kemudian terjadi kehidupan? Nah, ternyata dari ilmu pengetahuan bagaimana di bumi ini ada kehidupan. Pada saat terjadi proses pengeringan, ya, mendingin, ya, keluar uap-uap. Jadi ketika mendingin itu keluar uap-uap. Nah, kemudian dari uap ini kemudian berkumpul sekian lama, lalu uap ini menjadi air, titik-titik air, dan kemudian pada saatnya uap air ini jatuh dalam bentuk hujan. Dan menurut hasil penelitian, hasil pengetahuan, hujan itu berlangsung 200 juta tahun. Hujan itu bukan 200 juta, 2 juta tahun, 2 juta 3 juta tahun. 2 juta 3 juta tahun itu terjadi hujan, ya, pada bumi, dan itu mempercepat proses pendinginan pada bumi. Nah, dari hujan yang turun menempati bumi atau hujan yang ke bumi, lalu di bumi ini terjadi apa yang namanya danau-danau purba, laut purba, ya. Karena ada hujan tadi, ada hujan, nah, sehingga ada laut purba, danau purba. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu planet yang lain juga sama dong. Kalau bumi seperti itu, kan planet yang lain juga seperti itu juga. Nah, ternyata planet yang lain tidak seperti itu. Yang seperti itu hanya bumi saja. Dari sekian triliun planet yang ada sampai hari ini, tidak ada satu ahli pun dari hasil penelitian, peneropongan yang terus menerus didapatkan sekian triliun planet, tidak ada satu planet yang menyerupai bumi seperti itu kejadiannya. Apa yang menyebabkan uap air ketika naik ke atas, ketika proses pendinginan itu naik ke atas, apa menyebabkan uap itu tertampung? Uap-uap atau gas-gas itu, mereka itu tertampung. Apa yang menyebabkan? Ternyata di bumi itu ada lapisan atmosfer, dan itu tidak terjadi, tidak ada pada planet yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, walladzi khalaqalakum, dan dia yang telah menjadikan khalaqalakum untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi. Jadi semua apa yang ada di muka bumi itu adalah lakum untuk kalian. Sumastawa ilas samai fasawahuna sab'an samawat. Kemudian Allah menuju ke langit dan menjadikannya langit itu 7 langit. Dan kita pahami yang namanya 7 langit itu aja adalah 7 lapisan atmosfer. Jadi Allah menjadikan bumi ini untuk manusia dengan diawali bumi ini dibuatlah 7 lapisan atmosfer. Jadi kalau kita buka, berapa lapis atmosfer itu? Lapisan atmosfer itu ada 7 lapisan atmosfer. Dalam rangka apa? Dalam rangka bumi bisa dihuni. Jadi kalau tidak ada lapisan atmosfer, ya seperti planet yang lain, tidak ada penghuni. Sehingga ketika gas itu naik ke atas, gas-gas ini tidak terus ke alam semesta, tapi tertahan di lapisan atmosfer. Jadi gas-gas yang keluar dari bumi akibat dari proses pendinginan itu tertahan di lapisan atmosfer,
kemudian jatuh kembali ke bumi dalam bentuk hujan yang itu terjadi pada saat itu 4,5 miliar tahun yang lalu atau 4 miliar tahun yang lalu ya, di bumi sekitar 2 juta 3 jatuh tahun. 2 juta 3 juta tahun terus hujan terus menerus. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya ternyata setelah proses hujan yang terus menerus itu, disitulah muncul yang namanya kehidupan. Dari mana kita tahu bahwa di situ muncul ada kehidupan? Dari penemuan fosil yang paling tua. Fosil yang paling tua itu stramatolit ya, stramatolit ya, itu fosil yang paling tua ya. Stramatolit ya. Yang itu adalah ganggang hijau, ganggang biru. Jadi yang memulai kehidupan di bumi ini itu awalnya setelah ada air, ada danau, ada laut, itu kemudian muncul ganggang biru, ganggang hijau. Nah, dari situlah kemudian mengendap dan kemudian membentuk fosil. Ya, dan fosil itu umurnya sekitar 4 miliar tahun yang lalu, 3,9 ya. 3,9 miliar itu fosil yang paling tua dan tidak ditemukan lagi yang lebih tua dari itu. Itu fosil stramatolit ya. Ganggang ya. Lalu berikutnya terjadi hujan lagi yang kurang lebih 1 juta tahun turun hujan terus menerus. Akibat dari apa? Tadi proses pendinginan yang terus menerus, terjadi vulkanik yang terjadi di bumi. Itu kemudian mengakibatkan terjadi penampungan uap-uap air di langit dan kemudian turunlah hujan lagi ya, yang berlangsung kurang lebih 1 juta tahun dan kejadiannya kurang lebih 233 juta tahun yang lalu ya. 233 juta itu pada zaman Trias ya. Pada zaman Trias hujan lagi terus menerus. Nah, dari hujan yang terus menerus itu kemudian muncullah yang namanya pohon-pohon besar yang asalnya kan pohon-pohonnya kecil yang mungkin hanya ganggang tadi, tapi dengan hujan yang terus menerus tadi di tahun pada zaman Trias ya, 233 juta tahun yang lalu kemudian muncullah pohon-pohon yang besar, muncul hutan-hutan yang besar dan kemudian dari hutan-hutan yang besar itu kemudian mengendap dan sekarang kita mengetahui, nah itulah batu bara. Jadi batu bara itu dari zaman itu kenapa muncul jadi dari zaman karbon batu bara itu zaman Trias 233 juta tahun muncul tumbuh-tumbuhan besar, muncul juga hewan-hewan besar termasuk dinosaurus. Dinosaurus itu muncul pada zaman itu dinosaurus. Dan kita bersyukur Bapak Ibu hadirin sekalian, dinosaurus ini kemudian tidak terus berkembang sampai sekarang. 65 juta tahun yang lalu dinosaurus itu musnah. Dan diperkirakan oleh para ahli, kenapa sampai dinosaurus itu musnah? Karena dihantam atau oleh meteor yang besar sebesar kota menghantam bumi, lalu bumi terjadi radiasi yang besar dan semua makhluk yang ada di bumi ini mati ya, termasuk dinosaurus. 65 juta tahun yang lalu. Kapan manusia muncul di muka bumi? Manusia muncul di muka bumi itu zaman Holosen, kurang lebih 2 juta atau 1 juta tahun yang lalu manusia muncul. Jadi makhluk yang terakhir diciptakan oleh Allah adalah manusia. Nah, setelah dinosaurus habis musnah, lalu muncullah binatang-binatang mamalia ya. Sapi, kerbau, monyet, apalagi biri-biri, unta. Nah, itu munculnya itu setelah dinosaurus tidak ada. Jadi tidak pernah bersamaan sapi jeung dinosaurus, tidak pernah bersamaan. Apalagi dinosaurus jeung manusia tidak pernah bersamaan. Dinosaurus habis musnah
65 juta tahun yang lalu. Manusia muncul 1 juta tahun yang lalu ya, dari kerangka yang ditemukan. Jadi zaman yang terakhir. Jadi kita bisa merasakan bagaimana Allah menyatakan waladzi khalaqalakum. Dia telah menjadikan untuk kalian mafil ardi jami'a, semua apa yang ada di muka bumi. Jadi semua apa yang ada di muka bumi itu adalah khalaqalakum, untuk kalian. Jadi Allah menciptakan manusia setelah semuanya selesai, setelah semuanya lengkap. Kumaha lamun setelah dinosaurus Allah menciptakan manusia, sapi belum ada, unta belum ada gitu, kuda belum ada. Tapi Allah ciptakan dulu untanya, Allah ciptakan dulu kudanya, kuda piring, barulah setelah itu manusia. Jadi setelah semuanya lengkap, setelah dinosaurus tidak ada, nah baru Allah menciptakan manusia. Jadi apa yang dikatakan surat Al-Baqarah 29, waladzi khalaqalakum, Allah telah menciptakan untuk kalian, ya, untuk manusia. Dalam rangka apa? Ayat berikutnya, ayat tadi surat berapa? Al-Baqarah surat 29 ayat 30. Ketika Allah berbicara dengan malaikat, ini jailun fil ardi khalifah. Dalam rangka itulah, dalam rangka manusia memerankan diri sebagai khalifah, itulah Allah menciptakan manusia, mengkhususkan bumi ini untuk manusia, untuk bisa berkehidupan di bumi. Nah, planet yang lain tidak ada sampai hari ini. Ya, entah, kita tidak tahu apakah nanti mungkin ada penemuan planet yang lain nih. Tapi yang jelas triliunan planet hari ini tidak ada yang menyerupai bumi. Nah, lalu kita lanjutkan ayatnya. Nah, itulah cara Allah menyatakan kami ahyinaha, kami menghidupkannya. Dan sesuai dengan ilmu pengetahuan ternyata seperti itulah cara ya, sehingga bumi ini yang asalnya mati, mahma, pijar, itu kemudian muncullah kehidupannya. Lalu kita lanjutkan ayatnya, waja'ana fiha, lalu kami menjadikan padanya jannatin, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan anggur, wa fajarna, dan kami keluarkan, pancarkan, fiha min ayuni, yaitu mata air. Bapak Ibu hadirin, ketika bumi ini mengalami proses pendinginan, apakah pada saat itu bumi itu sudah ada gunung? Belum ada gunung. Bayangkan oleh kita, bumi itu seperti jeruk yang sudah keriput, jeruk anu atos sudah kering, sudah keriput. Nah, seperti itulah. Jadi kalaupun ada perbedaan tinggi itu ya tidak terlalu jauh. Jadi ketika hujan turun, cekungan-cekungan itu diisi dengan air dari hujan yang turun itu. Dan cekungan-cekungan itu tentu saja tidak nyambung satu sama lain, masing-masing. Cekungan danau-danau, katakanlah danau-danau purba itu masing-masing ternyambung satu sama lain, ya. Tidak ada sambungan. Cekungan-cekungan seperti itu saja. Kulit jeruk yang sudah kering. Nah, seperti itulah gambaran bumi. Lalu kemudian bagaimana bisa muncul gunung? Nah, itulah bukti bahwa di bawah bumi ini adalah mahma. Karena ternyata permukaan bumi ini terdiri dari lempeng-lempeng. Lempeng itu bergerak di atas lapisan mahma. Lempeng-lempeng bergerak di atas lapisan mahma. Nah, akibat dari pergerakan lempeng itu menghasilkan tumbukan-tumbukan. Jadi tabrakan antara lempeng. Nah, dari tabrakan ada lempeng yang masuk ke dalam, ada lempeng yang keluar ke atas. Nah, ini sekian juta tahun ini ditumbuk terus, ditekan terus, karena ini terus berjalan. Yang lempeng yang ke atas itu naik ke atas, terus naik ke atas, sampai tinggi. Nah, itulah yang kemudian jadi gunung.
Ternyata Bapak Ibu hadirin, Gunung Himalaya itu dahulunya laut. Dari mana? Di mana orang apa? Gunung Himalaya dahulunya laut, dahulunya pantai. Di atas puncak Gunung Himalaya itu ditemukan fosil-fosil pantai. Jadi ditemukan fosil pantai. Oh, dulunya Gunung Himalaya itu laut. Kenapa sampai naik? Karena ditumpuk, termasuk jajaran gunung-gunung yang ada di selatan Pulau Jawa sampai ke Sumatera itu hasil dari proses tumbukan, sehingga muncullah gunung-gunung. Jadi gunung itu muncul karena proses adanya magma yang ada di bawah lapisan bumi. Magma itu yang menggerakkan lempeng-lempeng yang pada bumi, sehingga lempeng ini beradu satu sama lain. Dan kalau mau ingin lebih jelas lagi, bisa dilihat di Museum Geologi bagaimana proses terjadi tumbukan lempeng lalu kemudian menjadi gunung. Nah, ketika gunung itu muncul, maka disitulah muncul sungai-sungai. Apakah sungai-sungai itu ada dengan sendirinya di bumi? Sungai itu terjadi kalau ada perbedaan tinggi. Ketika ada perbedaan tinggi, lalu air mengalir dari atas, ketika hujan kan mengalir air permukaan, menggerus air, dan itu terus-terusan sehingga akhirnya sungai-sungai. Muncullah daerah aliran sungai, das itu daerah aliran sungai. Nah, jadi daerah aliran sungai akibat apa? Daerah aliran sungai akibat dari hujan yang terus menerus di atas gunung yang kemudian menggerus tanah sehingga akhirnya menjadi sungai, dan itu terus berjalan sampai ke hilir ya. Karena air itu sifatnya mencari daerah yang rendah ya. Jadi akhirnya terbentuklah sungai-sungai ya, di tempat yang jauh yang tidak ada air ya, karena adanya sungai kemudian ada air, sehingga kemudian tumbuh suburlah tempat itu menjadi kebun kurma, menjadi kebun anggur di situ. Dan akibat dari pergerakan gunung ini, pergerakan lempeng ini, terjadi rekahan-rekahan. Nah, rekahan-rekahan yang muncul dari bawah kan karena magma ini terus bergerak, karena ada rekahan ini lalu naik ke atas sehingga menjadi kawah di atas puncak gunung itu. Karena naik melalui rekahan-rekahan itu. Kalau tidak ada rekahan, magma itu tidak akan muncul ke atas permukaan. Karena ada rekahan itulah magma itu naik ke atas sampai membentuk kawah di gunung ya, di atas gunung. Kenapa kawah? Karena meledak gunungnya. Karena meledak, di situ ada kesempatan magma itu naik ke atas. Nah, lalu air yang jatuh ke gunung kan masuk meresap ke tanah. Karena ada rekahan-rekahan itu, air itu pun masuk ke dalam rekahan-rekahan. Kemudian muncul lagi di sebelah, dari hulu sebelah sana muncul berbentuk mata air. Jadi kenapa ada mata air? Karena ada rekahan. Karena ada air yang terus mengalir di dalam tanah melalui rekahan-rekahan itu, lalu kemudian keluar menjadi mata air menjadi mina'auyuni ya, menjadi beberapa mata air. Wa fajarna, dan kami pancarkan fiha. Kenapa disebutnya memancarkan? Karena ada tekanan. Karena ada tekanan sehingga begitu digali cai muncul memancar ya. Karena ada tekanan ya, sehingga air itu memancar ya. Liya'kulu, agar mereka dapat makan min samarihi, dari buahnya, dengan sungai yang terus mengalir sampai jauh ya. Seperti iklan air mengalir sampai jauh. Iklan pipanya ya. Air mengalir sampai jauh ya, sehingga di tempat-tempat yang jauh itu menjadi yang asalnya kering gersang itu menjadi subur ya. Menjadi subur ya. Liya'kulu, agar kalian dapat memakannya, artinya memakan hasil dari tanaman itu atau tumbuhan, apakah itu buah-buahan, apakah hasil tanaman apa ya. Wa ma amilatuhu, dan apa yang
diusahakan aidihim tangan mereka. Jadi tumbuh itu apakah itu dengan sendirinya atau tumbuh itu memang hasil usaha manusia, berkebun, menanam, manusia petani, lalu muncullah buah-buahan. Afala yashkurun, maka tidaklah kalian bersyukur dengan kondisi seperti itu. Itu Allah yang menjadikan bumi seperti itu. Allah yang menjadikan bumi itu ada kehidupan, itu Allah gitu. Maka apakah afala yashkurun? Apakah kalian itu tidak bersyukur dengan kondisi seperti itu? Nah, subhanalladzi, maha suci yang maha suci ini maksudnya maha suci Allah. Yang telah khalaqal azwaj, yang telah menjadikan pasangan ya. Kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu, terhadap apa yang ditumbuhkan di bumi. Mimma tumbitul ardu. Jadi jelas ayatnya bahwa Allah telah menjadikan pasangan terhadap apa yang ditumbuhkan di bumi ya, tumbuhan ya. Lalu dijelaskan pasangannya seperti apa yang terjadi pada manusia. Wa min anfusihim, dan dari apa yang ada pada diri kalian. Kan kalian itu juga ada pasangan, ada suami istri, ada laki, ada perempuan. Tumbuhan juga sama seperti itu. Ada kalau manusia laki perempuan, kalau tumbuhan apa? Jantan, betina. Tumbuhan itu ada. Ternyata ini luar biasa ya. Inilah sesuatu Al-Quran perlihatkan ayatnya. Karena ayatnya jelas, coba kita lihat lagi ya. Subhanalladzi, maha suci. Maha suci Allah yang telah menjadikan azwaja, berpasangan semuanya, semua tumbuhan yang ada di muka bumi. Jadi kan ayatnya jelas tidak, oh ini tumbuhan ini berpasangan. Dan ternyata Bapak Ibu hadirin sekalian, pemahaman tentang tumbuhan berpasangan itu ditemukan di akhir abad ke-17. Tepatnya kurang lebih di tahun 1694. Tahun 1694 Islam itu muncul. Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad tahun berapa lahir? 571 Masehi. 571 Masehi berarti abad ke berapa? Ada abad ke-6. 571 berarti abad ke-6. Nah, ini pemahaman bahwa tumbuhan itu berpasangan itu abad ke-17. Al-Quran muncul, ayat-ayat ini muncul di abad 6, abad ke-6, 14 abad yang lalu, 14 abad yang lalu, tapi di abad yang ke-6 ya. Nah, sedangkan pemahaman tentang tumbuhan berpasangan ada yang namanya serbuk sari, yaitu yang jantan, ada yang namanya putik, yaitu yang betina. Jadi kalau serbuk sari dengan putik tidak menyatu, mau jadi paeh atau tumbuhan mati tumbuhan. Nah, jadi penemuan itu dimulai pada tahun oleh siapa? Oleh ahli botani asal Jerman 1694 yang bernama Rudolf Jacob. Rudolf Jacob yang kemudian menemukan apa yang disebut dengan serbuk sari putih. Padahal di abad yang ke-6 Al-Quran sudah menyebutkan ayat ini, kan luar biasa. Coba kita lihat ayatnya. Ayatnya sangat jelas. Subhanalladzi khalaqa al-azwaj. Allah menciptakan berpasangan. Kullaha semuanya, mimma tumbitul ardu. Semua apa yang ditumbuhkan di bumi. Kan tidak, ini mah enggak jelas. Ayatnya jelas bahwa tumbuhan itu berpasangan ya. Dan itu ditemukan di abad ke-17 ya. Nah, wa ayatul lahum, dan tanda-tanda bagi mereka itu malam ya. Naslahu, yang kemudian kami lepaskan, kami tanggalkan minhun nahar, darinya itu siang, faidahum mudlimun, dan kemudian manusia merasakan gelap ya, dengan siang itu melepaskan diri, lalu muncullah yang namanya gelap ya. Wasyamsu, lalu matahari ya, tajri di mustaqarin laha,
berjalan pada limustaqorin, pada peredarannya. Jadi ternyata ya, matahari itu tidak diam. Matahari itu berjalan pada peredarannya. Zalika yang demikian itu takdiru, ketetapan dari Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa, Al-Alim dan Maha Mengetahui. Wal qamaro, dan bulan qaddarnahu, kami telah tetapkannya manazil. Manazil itu tempat-tempat ya, tempat-tempat edarnya. Hatta hingga ada kemudian kembali menjadi kal urjuni, menjadi seperti tandan yang qadim, yang tua. Kebalikan bulan sabit. Jadi kebalikan bulan sabit itu menjadi seperti tandan yang tua, kebalikan. Kalau bulan sabit itu menggambarkan awal bulan, kalau bulan yang di sini seperti apa? Di sini gambaran tandan yang tua. Jadi kalau bulan sabit kan ke atas. Nah, kalau ke bawah, nah itu bulannya sudah mulai tua. Nah, dari ilmu pengetahuan Bapak Ibu hadirin, ternyata barulah ditemukan, dipahami oleh dari ilmu pengetahuan bahwa ternyata matahari itu memang berjalan. Jadi matahari itu tidak diam, matahari itu berjalan di tempat peredarannya ya, mengelilingi pusat galaksi. Jadi matahari ini berjalan, berputar ya. Seiring dengan matahari berjalan, bumi pun mengikuti matahari. Kan bumi terus, bumi itu mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi. Nah, seiring dengan perputaran matahari mengelilingi pusat galaksi, nah bumi terus mengikuti matahari. Jadi itu ditemukan oleh seorang astronom yang namanya Harlow Shapley ya, pada tahun 1918 ya. Harlow Shapley ya, menemukan bahwa ternyata matahari itu berjalan pada garis edarnya mengelilingi pusat galaksi. Dan Allah menyatakan di dalam ayat ini, ayat berapa ini? 38, wasyamsu tajri, dan matahari berjalan ya, limustaqorin laha, pada tempat peredarannya. Ini Al-Quran 14 abad yang lalu. Padahal pemahaman ini ditemukan di awal abad ke-20, 1918, tentang bagaimana peredaran matahari. La syamsu, dan matahari baina yang bagi laha, matahari itu tidak mungkin baginya antudrika, mendahului al-qamar, bulan. Jadi peredaran matahari tidak akan mendahului bulan. Walalaila, dan walalailu, dan malam juga tidak akan mendahului sabikun nahar, tidak akan mendahului siang. Jadi tetap saja berjalan seperti itu. Karena apa? Di sini berikutnya, wa kullun fi falakin yasbahun, semuanya berada pada garis edarnya masing-masing. Jadi bulan ada garis edarnya, bumi ada garis edarnya. Jadi tidak akan masing-masing saling bertabrakan, karena masing-masing punya garis edarnya. Bulan mengelilingi bumi, ketika bulan kembali pada titik semula, maka itulah satu bulan. Bumi mengelilingi matahari, kembali pada titik semua, maka itulah satu tahun. Lalu bumi pun berputar pada porosnya, kembali pada titik semula, itu satu hari. Nah, itu masing-masing ada pergerakannya, tidak mungkin satu sama lain saling bertabrakan. Kulun, semuanya fi falakin, falak ilmu falak, fi falakin, dalam garis edarnya ya, yasbahun, mereka berjalan gitu. Nah, jadi ketika kita membaca ayat ini, begitu pertama kali saya baca ayat ini, karena di mana, di masjid mana itu memang kita sengaja membahas Yasin, surat Yasin. Kan surat Yasin sering dibaca, soalnya tuh orang bahas surat Yasin itu. Nah, ternyata begitu membaca ayat ini, ya Allah subhanallah, Allah akbar. Jadi kita dengan ayat itu kita merasakan akan kemahabatan Allah. Nah,
Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita lanjutkan ayatnya, ayat 41 ya. Wa ayatul lahum, dan tanda-tanda kebesaran bagi mereka itu, anna, bahwa kami hamana, kami angkut dzurriyyatahum, keturunan mereka, fil fulki, pada perahu. Nah, tapi di akhir ayat ini ada, kan ini sebetulnya kalau melihat dari ayatnya biasa, dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, kami angkut keturunan mereka itu manusia dengan adanya fil fulki, dengan adanya perahu. Biasa. Tapi coba lanjutkan ayatnya, al-mashhuni, yang penuh muatan. Jadi perahu yang penuh muatan. Ketika kita membaca ayat ini, mungkin pertanyaan yang muncul, yang muncul, kan ini perahu ini penuh dengan muatan. Nah, tidak tenggelam. Perahu penuh dengan muatan itu tidak tenggelam gitu. Kok bisa gitu? Nah, ternyata itu dari segi ilmu pengetahuan itu bisa dijawab karena apa? Karena teori Archimedes. Dengan teori Archimedes itu ternyata yang namanya benda yang masuk di dalam air karena memiliki volume yang besar, ada ruang-ruang udara. Ya, kenapa di perahu itu ada lambung perahu besar? Nah, supaya apa? Supaya ada ruang-ruang udara yang ada di situ, yang kemudian menjadikan dengan teori Archimedes itu ada gaya dari bawah itu, gaya yang muncul, gaya apa namanya? Gaya angkat ya, dari dalam air itu. Nah, jadi sehingga akhirnya perahu itu bisa berjalan. Nah, kita lanjutkan ayatnya ini yang menjadikan ini, ya Allah, ini luar biasa Allah. Wa khalaqna, dan kami ciptakan lahum, bagi mereka, mimmislihi, dengan yang serupa, dengan cara yang serupa. Kami ciptakan bagi mereka dengan cara yang serupa. Ma yarkabun, semua apa yang dapat mereka kendarai. Jadi ketika kita bicara tentang perahu yang kenapa tidak tenggelam, karena itu ada yang namanya hukum-hukum alam. Jadi teori Archimedes itu kan hukum alam. Dengan adanya hukum alam itu, sehingga walaupun perahu itu dimuati dengan muatan yang banyak, berat, perahu itu tidak tenggelam. Karena apa? Karena ada hukum alam di situ. Nah, maka dengan hukum alam itu juga ya, di sini mimislihi, dengan cara yang serupa dengan hukum alam itu juga, manusia bisa membuat apa saja, pesawat ruang angkasa, semua, asal tidak keluar dari hukum alam. Jadi selama tidak keluar dari hukum alam, ya, manusia bisa membuat kendaraan apa saja, ya, sampai kendaraan luar angkasa bisa. Asal apa? Asal mengikuti hukum alam. Ya. Jadi hukum alam itu itulah yang Allah berikan kepada manusia supaya bisa dimanfaatkan oleh manusia, ya, dengan adanya perahu, dengan adanya pesawat dan yang lain sebagainya. Wa'in, ya kita lanjutkan, dan jika Allah menghendaki, ya, jika Allah menghendaki, nugrikhum, kami akan tenggelamkan. Jadi kan ada kan pesawat, ya pesawat kok bisa jatuh, perahu bisa tenggelam, ya. Kan perahu sesuai dengan hukum alam tadi bisa berjalan. Tapi kalau ketika Allah menghendaki, perahu itu akhirnya bisa karam, ya, atau pesawat bisa jatuh ketika Allah menghendaki, ya. Nugrikhum, kami tenggelamkan mereka, fala soriho, dan tidak ada yang menolong lahum kepada mereka, walahum, dan tidak mereka yungqadun, mereka diselamatkan, illa, kecuali rahmatan, karena rahmat minna, dari kami,
wa mataan dan kesenangan hidup ilahin sampai waktu tertentu. Maka apa? Maka bersyukurlah. Maka bersyukurlah, itu semua menjadi selamat karena rahmat dari kami. Maka bersyukurlah kalian itu. Artinya bertaatlah kepada Allah. Wa idza, dan ketika kilalahum dikatakan kepada mereka, nah ini kehidupannya akan datang ya. Ittaqu, takutlah kalian ma baina aidikum, terhadap apa yang ada di hadapan kalian ya. Takutlah musibah-musibah yang terjadi ya. Wa ma khalfakum, dan apa yang ada di belakang kalian, apa? Yaitu kiamat ya, yaitu yang ada di belakang kalian apa? Yaitu akhirat. Takutlah kalian apa yang ada di belakang kalian. Apa yang ada di belakang kalian? Di belakang kalian itu akhirat. Nah, takutlah kalian kepada akhirat ya. Wa ma khalafakum ya, apa yang ada di belakang kalian di sini. La'alakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat ya. Jadi takutlah kalian akan musibah yang terjadi di hadapan kalian dan apa yang ada nanti di belakang kalian, yaitu akhirat ya. Dengan takut itulah la'alakum, agar kalian turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka min ayatin, dari suatu tanda, min ayati rabbihim, dari tanda-tanda dari ayat-ayat yang Rabb mereka. Nah, tapi di sini Bapak Ibu hadirin, walaupun Allah telah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada manusia, tapi ternyata apa yang terjadi pada manusia, wa ma ta'tihim, tidak ada dan tidak mereka itu ketika datang kepada mereka ayat-ayat dari Rabb mereka, ila kanu, kecuali mereka itu anha, terhadapnya mu'ridin, mereka itu berpaling. Manusia padahal sudah diperlihatkan oleh Allah tanda-tanda kebesaran Allah, tapi masih saja manusia, dan kebanyakan manusia ketika disampaikan ayat-ayat Allah, yang terjadi manusia itu mu'ridin, manusia itu berpaling. Jadi kesadaran untuk itu, mengkaitkan akan kemahabesaran Allah, mengkaitkan dengan diri, sehingga akhirnya diri itu kemudian bersyukur, kemudian akhirnya menjadi diri ini taat, itu ternyata sedikit, hanya sedikit yang seperti itu. Dan kebanyakan dari manusia itu mu'ridin, mereka itu berpaling. Wa idza qila lahum, dan yang lebih parah lagi manusia, ini kondisi manusia ya, kondisi yang tadi manusia yang berpaling. Dan ketika dikatakan kepada mereka anfiku, berinfaklah, mimma razaqakum, dari apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian ya. Razaqakumullah, kan mereka juga mengetahui bahwa di dalam tuntunan Allah ada perintah untuk mengeluarkan infak ya. Lalu keluarkanlah infak dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Apa kemudian mereka jawab? Qala alladzina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir, lilladzina amanu, terhadap orang yang beriman, anutimu, apakah kami akan memberi makan man, siapa orang yang lau yasha Allahu, yang sekiranya Allah berkehendak, Allah itu at'amahu, Allah itu memberi makan kepada mereka. Kan Allah memberi makan kepada mereka, Allah memberikan rezeki kepada mereka. Apakah kami akan memberi makan kepada orang yang sebetulnya Allah maha memberi makan, Allah maha memberikan rezeki? Untuk apa tuh? Gitu. Jadi sebetulnya ucapan ini hanya olok-olok. Kan Allah itu maha pemberi rezeki. Kenapa Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan infak? Kan Allah maha memberi makan. Kenapa memerintahkan manusia untuk mengeluarkan infak? Kalau memang Allah berkehendak, ya diberikanlah rezeki itu, infak itu, atau makan itu kepada manusia gitu. Nah, ini semata-mata itu adalah olok-olokan. In antum, maka tidaklah kalian itu ila fi dolalim mubin, bahwa sikap seperti itu adalah dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Lalu kemudian mereka juga berkata, wa yaquluna mata hada al-wa'du, kapan janji Allah? Kapan janji Allah itu? Kapan datangnya kiamat? Kapan datangnya akhirat?
Kapan janji Allah itu in kuntum shodiqin? Jadi menyaksikan jika kalian memang benar iraha atuh geuning henteu. Geuning teu aya. Ternyata tidak ada yang namanya kiamat. Saya ikuti terus kapan datangnya. Nah, itu sebagai bahan bentuk olok-olokan. Nah, ma yang guruna dan tidaklah mereka menunggu. Nah, ini jawaban Allah. Tidaklah mereka menunggu illa kecuali soihatan wahidah, kecuali dengan sekali teriakan saja. Ta'khuduhum, lalu menimpa mereka, wahum yahis, dan kemudian mereka menghancurkan mereka, menimpakan mereka, menghancurkan mereka dalam keadaan mereka yahisimun, dalam keadaan mereka sedang apa saja, sedang bertengkar, sedang apa. Allah tidak menunggu pada saatnya kiamat, ya. Tidak menunggu selesai pertengkaran, tidak menunggu selesai permusuhan. Ditunggu dulu nih, ada yang sedang bermusuhan, berperang satu sama lain, sehingga tidak muncul kiamat. Ditunggu dulu. Tidak, Allah tidak menunggu selesai pertengkaran, Allah tidak menunggu apapun. Maka ketika datang kiamat itu akan datang dengan tiba-tiba, ya. Fala yastati'una, dan mereka tidak kuasa tausiah untuk mengingatkan satu sama lain kejadian kiamat itu. Wala ila ahlihim, dan tidak mereka yarjiun, berkumpul dulu dengan keluarga. Ini mari kumpul keluarga mau kiamat ini. Nah, tidak. Jadi tidak ada kesempatan manusia berkumpul dulu. Wa nufikha, dan ditiupkan fissuri pada sangkakala, faidahum, maka tiba-tiba mereka, ya, mina ajdasi, pada kubur-kubur. Nah, ini nanti di akhirat, ya. Nanti di akhirat, di alam padang mahsyar, lalu muncullah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala kedua itu kemudian menghidupkan lagi manusia. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mungkin kita bertanya, apakah mungkin ada manusia berpikir, apakah kehidupan yang ada ini memang akan musnah? Apakah memang kiamat itu memang ada? Nah, ini terjadi kiamat, alam semesta itu hancur semua. Apa mungkin sementara kehidupan kita seperti beginilah? Nah, ada manusia yang menyaksikan. Ternyata menurut para ahli, hasil penelitian para ahli, itu yang namanya kiamat itu memang bisa terjadi, memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena dari hasil penelitian, yang namanya benda-benda langit itu semakin lama itu semakin menjauhi satu sama lain. Dari bintang, antara bintang yang satu dengan bintang yang lain itu semakin menjauh, seperti balon. Kalau di balon, kita punya balon, lalu kita kasih titik-titik di balon. Nah, katakanlah titik-titik itu adalah bintang-bintang. Ada planet, ada bintang. Nah, si balon ini membesar. Nah, si titik-titik ini karena dengan membesar balon kan semakin merenggang. Laras deh, semakin jauh kan. Nah, itulah yang hasil penelitian para ahli, bahwa antara bintang satu dengan yang lain itu saling menjauh kondisi sekarang. Nah, ibaratnya seperti balon. Nah, ketika ini terus membesar, balon ini terus membesar, maka para ahli menyatakan bahwa ini ada titik maksimal. Titik maksimalnya apa? Seperti balon. Kan titik maksimalnya apa balon kalau ditiup terus? Meledak, pecah. Nah, maka langit pun akan pecah. Dengan semakin terus membesar, ada titik maksimal, maka terjadilah pecahnya langit. Pecahnya langit itu diawali dengan apa? Terjadi suatu suara yang keras. Pecah langit, suara yang keras. Mungkin nggak ketika pecah langit muncul suara yang keras? Ada kayu, kurang dipotongkan. Ada suara bunyi itu. Kan suara bunyi, besi kurang dipotongkan, terak bunyi, langit pecah. Nah, inilah bunyi yang terjadi, bunyi yang keras di langit, yang itu menunjukkan bahwa langit ini pecah. Dan ketika langit ini pecah, gaya tarik menarik
antara benda-benda langit itu menjadi hilang, terputus. Nah, ketika gaya tarik menarik itu menjadi hilang, putus, sehingga yang namanya bintang-bintang itu bergerak sesuai dengan sekehendaknya, seperti layang-layang putus. Asalnya karena ada gaya tarik menarik, semua berjalan pada orbitnya. Tapi ketika gaya tarik menarik itu tidak ada, semua akhirnya si galang layangan putus kamanawe. Jadi akhirnya si bintang-bintang ini berjalan seperti layang-layang putus, tabrakan satu sama lain, sehingga itulah yang namanya kehancuran alam semesta. Jadi kehancuran alam semesta itu bisa dari sisi ilmu pengetahuan bisa dipahami seperti itu. Ketika bintang, jadi kalau kita sekarang memahami apa sih yang namanya tiupan sangkakala, disebutkan tiupan sangkakala seperti terempat itu. Oh, ternyata dari sisi ilmu pengetahuan, tiupan sangkakala itu pada saat langit pecah, ya, menimbulkan suara, gaya tarik menarik itu hilang, terputus. Semua bintang-bintang berjalan tidak beraturan, tabrakan satu sama lain. Dan pada bumi ini juga terjadi luar biasa pada bumi. Ketika tidak ada gaya tarik menarik, bumi ini tidak mampu mempertahankan bulan. Itu menjadi memanjang. Jadi kita bisa memahami kenapa bumi ini bulat. Karena memang bergerak, berputar, sehingga bumi ini bulat. Isi bumi itu apa? Benda cair. Yang namanya keras itu hanya permukaan saja. Bumi kan keras, ya permukaan saja keras, hanya 100 km. Di bawah 100 km, kedalaman bawah 100, itu benda cair mama. Nah, ketika sudah tidak ada lagi gaya tarik menarik, bumi ini kemudian melebar, memanjang. Nah, terjadilah perubahan gaya. Yang asalnya bumi berputar itu kan gaya putar. Kan bumi berputar. Karena adanya siang malam itu karena ada bumi berputar. Nah, ketika bumi ini melebar, memanjang, perubahan gaya, yang asalnya gaya putar menjadi gaya getar. Nah, semakin melebar, getarannya semakin kuat. Nah, jadi kan kita bertanya, kenapa ketika terjadi kiamat itu bumi itu bergetar sampai akhirnya di dalam surat Al-Qari'ah melemparkan semua apa yang ada, termasuk gunung pun terlempar, getaran yang dahsyat. Di mana getaran teh? Ternyata getaran itu akibat perubahan gaya. Yang asalnya bumi berputar melebar jadi berubah gaya, yang asalnya berputar jadi bergetar. Kumawe kita lamun waktu kecil kita kan ada roda tah, digorolongkeun roda teh. Kan roda yang nggak gorolong, tapi begitu jatuh, jatuh. Nah, anu katingali kurang. Kageter kan? Mesin cuci, mesin cuci begitu kan, mesin cuci berputar, tapi begitu selesai berputar, apa yang terjadi pada mesin cuci? Bergetar mesin cuci, ada perubahan gaya gitu. Nah, jadi karena bumi ini melebar, ya, yang asalnya bumi ini berputar, ya, tidak bisa berputar seperti biasa normal, ada perubahan gaya, jadi nggak getar gitu. Nah, bergetarnya bumi ini luar biasa sampai manusia terbang seperti di surat Al-Qari'ah, seperti aneh-aneh yang berterbangan, gunung-gunung pun seperti bulu-bulu yang berhamburan, itu luar biasa getarannya. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini sampai ayat berapa? Kalau kita lanjutkan masih panjang gitu. Jadi kita cukupkan sampai di sini saja. Jadi dari ayat ini sungguh luar biasa. Allah perlihatkan sampai ayat berapa ini? Ayat 50 ya, ayat 50. Nah, ayat 51-nya nanti tentang kehidupan akhirat. Bagaimana kehidupan akhirat? Kalau Allah bisa menjadikan bumi alam semesta itu dengan seperti ini, dengan kekuasaan Allah, apa sulitnya Allah lalu kemudian menghidupkan kembali bumi? Ketika manusia bertanya gimana sih caranya manusia itu bisa dihidupkan kembali padahal tulang belulang sudah hancur? Apakah lama duduna fil hafiro, manusia itu dikembalikan dengan keadaan semula padahal tulang-tulang belulang sudah hancur semuanya? Allah kemudian menyatakan bahwa itu
hanya dengan sekali teriakan saja. Fa innama hiya jajratu wahidah faidahum bisair. Tidak dengan lama, tidak dengan sulit, tidak dengan repot, dengan hanya satu kali teriakan yang kedua. Teriakan yang pertama apa? Kiamat. Teriakan yang kedua di padang mahsyar ketika manusia dihidupkan kembali. Nah, itulah Allah perlihatkan akan kemahabesarannya dari ayat-ayat, dari mulai surat Yasin ayat 33, dan bagaimana bisa kita rasakan akan kemahabesaran Allah pada saat kita ucapan takbir Allahu Akbar. Kita merasakan diri kecil, Allah Maha Besar. Nah, itulah yang pasti kita rasakan. Demikian apa yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Barakallahu li wa lakum. Nasrul min Allah wa fatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.